Ibu Intan kalau nonton. Bu Intan nonton ya Bu Intan. Mengingatkan kita kayak, wah ini SMP tuh emang paling masa-masa terbaik nih, pengen balik lagi ke SMP yang dimana semuanya tuh aman, terjaga. Kalau menurut aku benernya ini memalukan. Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Al-Yasmin, kembali lagi dengan kita di acara Kolak, kajian obrolan antar kita 2023. Sebelum kita mulai acara kita perkenalan dulu kali ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, nama saya Hurul Maksora. Dan saya Damradasya Bahe Utomo. Kami berdua selaku pembawa acara pada Kolak kali ini. Nah teman-teman tahu nggak sih, kita kedatangan tamu loh. Nah tamu kita yang kali ini beda nih sama yang kemarin. Supaya kalian tahu tamu kita yang kali ini siapa, boleh dong Kak perkenalan dulu latar belakangnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Deni Saskia, biasa dipanggil Denisa. Aku alumni SMP ITLS Min 2, angkatan kedua. Nah, aku ini baru lulus SMA. SMA aku waktu itu di SMA Negeri 2 Kota Bogor. Terus sekarang aku lagi fokus untuk ikutan UTBK, ujian, terus nanti tinggal nunggu pengumumannya. UTBK-nya kapan nih Kak kira-kira? Nanti UTBK-nya tanggal 9 Mei. Kakak kan mau masuk kuliah. Kakak punya tujuan gak mau masuk kuliah mana? Aku ada tujuannya sebenarnya, doain semoga aku jadi itu waktu itu aku daftar UTBK-nya tuh ada 2 pilihan gitu kan. Yang pertama aku daftar di Universitas Indonesia ngambil S1 Sastra Arab. Terus yang keduanya, pilihan keduanya yaitu aku di Universitas Pendidikan Indonesia, aku ambil S1 Pendidikan Agama Islam. Semoga keterima ya Kak. Ya, insya Allah. Masya Allah, ternyata tamu kita kali ini adalah angkatan kedua ya, yang bakal masuk ke PTN nih teman-teman. Ya, betul. Oke, podcast kali ini sama kayak kemarin ya teman-teman, kita nggak hanya bertanya-tanya perkenalan diri saja, kita nggak hanya bertanya-tanya perkenalan diri saja, tapi kita juga bertanya agar kita dapat materi ya. Oh, boleh. Gini Kak pertanyaannya, malam Lailatul Qadar kan malam yang penuh kemuliaan nih. Kira-kira amalan apa aja sih yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar di Ramadan kali ini? Oke, untuk amalan apa aja yang kita harus lakukan di malam Lailatul Qadar itu sebenarnya banyak banget ya amalannya. Jadi terutama itu kita gak bisa, sebenarnya aku gak bisa nyebutin amalannya satu persatu karena itu benar-benar banyak banget kan amalan kebaikan, ibadah, apalagi di bulan puasa ini kan semua pahalanya itu dilipat gandakan kan, Masya Allah. Terus aku paling sebutinnya yang beberapa doang ya. Yaitu amalannya itu yang pertama kita harus perbanyak zikir kepada Allah. Terus udah gitu kita banyak-banyak tilawah Quran. Kayak sekarang nih misalnya contohnya kita fokus sama bacaan Quran kita, biar harus ada target nih, kita harus hatam kapan aja atau kita harus hatam berapa kali kayak gitu amalannya. Terus yang ketiga tuh itikaf di masjid kayak gitu. Terus udah gitu jangan berleha-leha. Pokoknya sebenarnya banyak banget sih amalan yang harus kita lakuin di bulan Ramadan ini, khususnya di malam Lailatul Qadar. Wah, ternyata banyak ya amalan yang bisa kita lakuin pada malam Lailatul Qadar. Betul sekali. Yuk sama-sama kita lakuin. Lanjut ya Kak, gimana sih sebaiknya umat muslim untuk memanfaatkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan 1444 Hijriah? Misal dengan amalan atau apa gitu Kak? Oh ya, ini sama ya pertanyaannya kayak yang pertama. Hampir sama ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini kayaknya kita kayak ya itu sama, perbanyak ibadah di bulan puasa, karena sayang banget gak sih kalau misalnya kita nyanyain amalan-amalan kebaikan apalagi di bulan puasa ini, karena
kita harus benar-benar memanfaatkan waktu di bulan puasa ini kayak gitu kan. Jadi kita sebagai umat muslim harus sebaik-baiknya memanfaatkan semua amal kebaikan di bulan puasa ini kayak gitu. Contohnya kayak seperti beristihad kayak gitu. Udah sih gitu aja. Masya Allah, terima kasih jawabannya ya kakak. Bisa nih kita lakuin agar di 10 malam terakhir kita gak sia-sia. Iya betul. Jangan sampai sia-sia ya guys, karena kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita di dunia ini. Karena kita hidup di dunia hanya sementara. Nah Kak, menurut pandangan Kakak sendiri nih, apa sih amalan yang terbaik di bulan puasa? Amalan terbaik di bulan puasa itu menurut aku ya puasa itu sendiri, ya kan? Karena puasa juga termasuk amalan kita, ya kan? Amalan kebaikan. Apalagi kalau misalnya kita menjalankan puasanya dengan syarat hukum syariat Islam yang benar gitu, adab-adabnya. Karena kan puasa juga nggak sembarangan kayak cuma menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, tapi di situ juga ada keberkahan dari puasa itu. Jadi kita benar-benar harus menjalankan puasa juga dengan adab-adab tertentu gitu. Jangan sembarang cuma nahan haus, nahan lapar, tapi kitanya tidak sholat, jadi itu kayak percuma aja gitu kan. Ada yang penting puasa tapi gak sholat gitu, kayak gitu sih. Jadi walaupun kita berpuasa, kita juga harus berbuat kebaikan juga gitu, jadi seimbang gitu. Oke kak, kan di Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran ya kak. Ya. Nah, kakak tahu nggak sih apa keistimewaan dari Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Keistimewaan ya, keistimewaannya tuh banyak banget gak sih kalau menurut aku. Banyak banget keistimewaannya banyak banget. Kalau menurut aku yang jelas itu dalam Al-Quran disebutkan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Apa sih artinya? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan kayak gitu. Terus yang dimana 1000 bulan tersebut dihitung penuh beribadah kepada Allah. Barang siapa yang mendapatkannya maka ia orang yang beruntung. Jadi kalau kita mengerjakan amal kebaikan di malam Lailatul Qadar khususnya, kita tuh bakal mendapatkan pahala dan kita termasuk orang yang beruntung. Kalau malam Nuzulul Qurannya kayak gimana kak? Kenapa? Malam Nuzulul Qurannya ya sama kayak gitu. Kita banyak keberkahan di malam itu. Jadi kita pokoknya jangan sia-siain deh. Masya Allah, ternyata banyak ya keistimewaan dari Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Iya betul banget. Maka dari itu, yuk kita perbanyak amalan di Ramadan kali ini. Kak, kan ada yang mengatakan nih, kalau misalkan wanita itu nggak dianjurkan untuk beritikaf di masjid. Kira-kira itu kenapa ya kak? Oke, aku bakal ngejelasin hukum-hukumnya dulu ya. Yang pertama itu, hukum wanita beritikaf ke masjid haram apabila tidak izin oleh suaminya. Terus yang kedua, makruh apabila mendapatkan izin suaminya tapi menimbulkan fitnah ketika dia itikaf. Terus yang terakhir yaitu ada mubah. Mubah itu untuk nenek yang tua renta. Dan untuk kegiatan itikaf tersebut tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan karena bisa menimbulkan fitnah dan menjadi kegiatan yang haram dan menjadi api yang terselubung di dalam ibadah karena mengatasnamakan ibadah, padahal di situ azab lagi membakarnya, nauzubillah. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya masjid kalian adalah rumah-rumah kalian untuk para wanita gitu, karena perempuan lebih afdol beribadah di rumah dibandingkan di masjid. Berarti tetap aja boleh ya kak buat? Sebenarnya boleh, cuma lebih baik di rumah untuk perempuan kayak gitu. Kalau laki-laki baru diwajibkan di masjid. Kalau laki-laki di rumah berarti dia perempuan. Tinggal dikasih mukena aja ya. Iya kak, kan kita sholat witir nih selama Ramadan. Nah hukumnya kalau misal kita sholat tarawih
tapi tidak mengerjakan sholat witir tuh gimana ya Kak? Sebenarnya kalau menurut aku boleh-boleh aja, cuma mungkin sholat tarawihnya tuh abis isya misalnya, terus misalnya kan nanti aja sholat witirnya misalnya pas tahajud, itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu, karena kan itu juga sholat sunnah, tapi kalau misalnya dikerjakan itu lebih bagus. Kak, kan banyak nih yang mau menghatamkan juz 30 di dalam bulan Ramadan. Gimana sih Kak caranya supaya kita menghilangkan rasa malas untuk menghatamkan juz 30 di bulan Ramadan? Karena banyak banget nih yang ngerasa kalau misal pas mau ngatamin tuh Quran berat banget. Males, karena setiap manusia tuh pasti ada punya rasa malas gak sih, termasuk juga aku juga pasti ada. Aduh males banget ya, kayak aduh lemes banget nih lagi puasa, lemes gimana ya, kayak pengen sebenarnya. Nah caranya tuh biar gak males gimana sih, kalian tuh menargetkan, kayak kalian tuh harus punya target nih, kayak misalnya hari pertama aku harus misalnya harus selesai 3 juz misalnya dalam sehari, terus hari kedua misalnya aku harus selesai 2 juz. Jadi setiap harinya tuh ditargetkan, misalnya udah selesai juz ini, besoknya harus ditargetkan harus sampai juz berapa, kayak gitu, biar kayak kita tuh punya effort untuk cepet-cepet khatam nih, biar kita gak sia-sia di bulan puasa ini. Jadi misalnya di bulan puasa tahun ini, misalnya kalian juga, misalnya aku, kita bisa khatam misalnya 10 kali gitu kan. Alhamdulillah banget kok. Iya itu, makanya kalau misalnya kita biar gak males itu caranya ya ditargetin. Kalau menurut aku harus punya target ke depannya, kayak gitu. Makasih ya Kak buat materi hari ini, buat ngisi podcast kita. Sama-sama. Semoga materi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kak, kakak kan angkatan 2 di Al Yasmin ya Kak? Ya. Boleh dong bagi pengalaman kakak selama belajar di sini? Pengalaman aku belajar di SMP Al Yasmin sangat amat menyenangkan kalau menurut aku ya, karena seru aja. Terus udah gitu banyak pengalaman baru yang aku ambil, yang aku alami di sini. Kayak dulu kan angkatannya tuh baru 2 ya, angkatan 1, angkatan 2. Aku kebetulan angkatan kedua. Jadi dulu tuh kayak baru 4 kelas, dan dulu tuh yang benar-benar kita tuh ketemu setiap hari, dan itu juga gitu ya ketemunya. Terus udah gitu aku dulu tuh sekelas tuh perempuan semua, jadi nggak ada, iya dipisah, jadi nggak ada ikhwannya kayak gitu. Terus lebih kerasa, kalau menurut aku ya lebih kerasa kekeluargaannya tuh pas waktu aku gitu ya. Nggak tahu deh pas angkatan kalian tuh kerasa gak kekeluargaannya? Karena dulu tuh kayak benar-benar aku punya, waktu dulu tuh aku kelas 7 punya namanya guru Bu Intan. Nah itu tuh aku kayak masih apa gitu, kayak seru aja gitu sama Bu Intan ini. Ada ada memori tersendiri lah sama beliau gitu. Tapi sekarang beliau udah sibuk sama pekerjaan yang lainnya, nggak bisa lanjut mengajar di sini, jadi harus berpisah waktu itu. Jadi kayak sedih banget gitu kan waktu itu, karena Bu Intan tuh yang bisa ngerangkul kita semua gitu. Hai Bu Intan, kalau nonton Bu Intan nonton ya Bu Intan. Ya gitu. Terus kalian mau nanya gak perbedaan SMA sama SMP aku gimana? Nih aku tuh mau ngejelasin ya perbedaan SMA sama SMP aku tuh gimana. Jadi kalau misalnya di SMA itu aku kaget. Kenapa sih kagetnya? Kaget karena pergaulannya sebebas itu. Bebas banget. Iya betul, aku di negeri kan SMA-nya. Kalau di sini kan kayak bandel-bandelnya kita masih terjaga gitu, ngerti kan? Masih maksudnya masih diarahin lah sama guru-guru SMP yang jangan sampai nih kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Kalau di SMP kan gitu. Kalau misalnya di SMA tuh mereka mau melakukan hal apapun itu dibebasin sama guru-guru. Ya dibiarin, cuma dikasih tahu, cuma kayak oh ya udah itu kalian ini yang rugi gitu. Kayak benar-benar aku ngerasain perbedaannya jauh banget. Di SMP ini tuh kayak aku ngerasa lebih kayak terlindungi, lebih aman ya, walaupun juga kalian pasti merasakan
ya apaan sih nih peraturan banyak banget gitu kan, kalian gitu kan, kayak harus pakai kerudung panjang lah, kaos kaki kayak gitu-gitu. Tapi dari situ tuh justru itu tuh yang mengingatkan kita kayak wah ini SMP tuh emang paling masa-masa terbaik nih, pengen balik lagi ke SMP yang dimana semuanya tuh aman, terjaga. Kalau menurut aku gitu sih, aku kangen banget sih masa-masa SMP yang benar-benar guru-gurunya baik-baik semuanya, terus yang benar-benar ngelindungin kita semua gitu. Pokoknya terarah banget sih kalau menurut aku pas SMP aku gitu. Jadi aku lebih suka pas SMP dibanding SMA gitu. Kalau SMA aku kayak aduh kaget kan, dulu kan SMP aku kan IT, maksudnya dari IT ke negeri tuh kayak kaget jadinya, kayak kayak gini ya negeri ternyata sebebas ini, kayak pokoknya bebas banget. Kayak aku kaget juga sih waktu itu pas pertama kali masuk SMA kayak gitu sih. Dari angkatan kakak yang guru-gurunya masih ada sampai masih ngajar sampai sekarang tuh siapa aja sih kak? Banyak, ada Pak Febri, Pak Ujang, Bu Indah, terus Pak Firman, Pak Fahmi, Pak Panji, terus Pak Suhe. Kalau Pak Sohe udah nggak ada ya? Oh, Pak Sohe udah nggak ada. Pokoknya itu sih. Iya, tadi aku juga udah ketemu sama guru-guru aku. Sekalian reunian juga ya guys. Guru yang paling seru menurut kakak tuh siapa sih kak? Semuanya sih, semuanya karena ya itu tadi yang aku bilang dulu tuh yang benar-benar kerasa banget kekeluargaannya, atau kan, karena yang baru siswanya dikit, terus yang kayak gitu deh, ngerangkul semuanya gitu. Jadi aku ngerasain kayak ih ini kayak berasa keluarga kedua banget ya gitu. Kayak aku sebenarnya tuh betah gitu. Aku suka sih di SMP Italia Yasmin ini. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, boleh dong bagi pesan buat anak kelas 9 yang nanti mau masuk ke SMA? Kelas 9? Yang nanti mau masuk ke SMA. Misal pesannya buat kayak gimana? Pesannya kalian tetap berdoa, berusaha. Ya semoga kalian keterima di SMA yang kalian inginkan. Semisal nggak keterima juga berarti itu yang terbaik menurut Allah. Jangan putus asa pokoknya. Tetap semangat. Kalau misalnya kalian nggak terima berarti itu bukan yang terbaik menurut Allah. Masih ada sekolah lain yang terbaik menurut Allah. Jadi jangan putus asa sama rahmat Allah. Menurut aku kayak gitu aja sih. Tetap semangat gitu. Pokoknya kalian harus semangat, dan kalian juga nih aku punya tips ya buat kalian. Kalian harus punya kayak planning ke depannya harus kayak gimana. Misalnya SMA aku harus kayak gini, kuliah aku harus kayak gini, terus misalnya habis kuliah aku harus kerja atau apa. Jadi kalian punya tujuan gitu ke depannya kayak gimana. Jadi gak kayak sembarangan aja gitu, maksudnya kayak biarin aja mau masuk sini malah. Jadi jangan kayak gitu, maksudnya biar kita tuh punya tujuan gitu ke depannya harus seperti apa kayak gitu. Bikin to the list berarti ya kak? Ya kalian kalau bisa tulis wishlist kalian di HP atau enggak di kamar kalian, di dinding gitu ditempel cita-cita kalian apa kayak gitu kan bisa gitu. Jadi membuat kalian lebih semangat lagi buat belajar kayak gitu. Kakak ada pesan gak nih buat anak kelas 7 sama kelas 8 buat nanti di kelas 9 atau nanti ke depannya gimana? Pesan buat anak kelas 7, kelas 8, kalian tetap semangat. Pokoknya tetap semangat lah. Walaupun misalnya ada yang kakak kelasnya nyebelin ke kalian, atau kalian suka dijutekin sama kakak kelasnya, udah cuekin aja kataku mah. Jangan diambil ke hati, biarin aja. Orang mau ngomong apa tentang kita terus aja lurus ke depan gitu. Selagi kita tidak merugikan mereka, kenapa kita harus takut gitu kan? Santai aja, hidup tuh sebenarnya santai, cuma yang penting bener gitu jalannya. Gitu. Salah satu anak OSIS juga bukan kak? Enggak, aku bukan anggota OSIS. Ya, aku nggak ikut organisasi, tapi waktu dulu tuh aku ikut Paskibra. Iya, boleh bagi pengalamannya nggak kak pas Paskibra gimana? Paskibra itu seru, tapi dijemur ya. Kalian siap-siap mukanya hitam belang, panas-panasan, pulang-pulang bau keringat kayak gitu kan.
Ya, tapi itu seru banget sih paskibra. Cuma ya itu teh harus siap mentalnya itu harus siap karena kan dari fisiknya, dari harus kuat juga gitu kan, karena setiap hari dijemur, harus berbaris-baris setiap hari kayak gitu kan. Kalau sekarang masih ada gak eskul paskib? Oh masih ada. Kalau boleh tahu eskul paskibra di sini tuh aktif atau gimana? Baru mulai sih kak. Oh baru mulai. Gitu. Kalau kalian fokus di OSIS doang? Eskul? Kalau aku paskibra. Oh paskib. Kalau kamu? Marching band. Marching band. Tapi aktif itu eskulnya. Tapi kalian suka eskul itu? Atau terpaksa aja? Enggak sih, enjoy aja. Soalnya gurunya juga asik. Sekarang aku boleh gak gantian nanya ke kalian? Aku mau gantian nanya ke kalian. Gimana sih perasaannya sekolah di sini? Kalian merasa tertekankah dengan peraturan di sini atau apa fasilitasnya? Oh nggak boleh dibahas ya? Oh nggak apa-apa, lanjut katanya. Nggak apa-apa. Kalian misalnya kan nggak apa-apa dong ngeluarin unek-unek kalian juga. Apa sih unek-unek kalian kalau boleh aku tahu? Selama sekolah di sini kalian kelas 9 kan dua-duanya? Kelas 7. Oh, kelas 8. Apa sih unek-unek kalian? Kalau di sini ya alhamdulillah sih pertemanannya juga lumayan baik. Teman-temannya juga nggak banyak yang Gak banyak apa? Aku boleh gak sambil kipas-kipas? Oh boleh. Gerah soalnya guys. ya paling buat Enggak, gak apa-apa. Kan kita boleh dong mengeluarkan unek-unek ya daripada dipendam terus. Jadi tahu nih apa aja yang kalian rasain. Aku juga kan aku juga tahu maksudnya rasanya jadi kalian dulu tuh gimana kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah berkembang juga. Oh gitu. Kamu kelas 7. Ya, kenapa pilih masuk SMP IT? Alias Min. Kan masih banyak gitu sekolah lain. Kenapa kamu pilih SMP IT? Juga di SD di sini. santai aja nggak apa-apa. Terus? Waktu itu sih udah daftar. Soalnya waktu itu saya mikir kenapa nggak lanjut aja SMP di sini. Soalnya saya SD kan di sini juga, ngikut yang teman-teman daftar di sini juga. Oh, terus tadi kamu SD di? Oh di sini juga. Oh gitu. Jadi emang udah tahu gitu ya ini ada SMP alias Min di sini gitu. Ya kamu juga kan di sini SD-nya dari TK atau dari kelas 1 tuh di sini? Oh. Kalau boleh tahu rumahnya di mana kalian? Di Pesona Cilebut 1. Oh pesantren. Oke. Tujuannya apa nih setelah lulus dari SMP? Kalian mau masuk mana? Mau nyoba yang jauh sih kak. Oh nggak mau di Semanda? kalau nggak keterima Oh, oke. Terus kamu mau di mana? Tujuannya sih pengen masuk Smavo, Kak. Oh Semapo. Oke. Bagus. Kalau boleh tahu nih cita-cita kalian apa sih? Pasti punya cita-cita dong. Apa sih cita-citanya? Pengen jadi dokter, memenuhi keinginan orang tua. Oh kedokteran, bagus. Kamu? Kalau aku pengen jadi ilustrator. Itu apa tuh? Aku baru denger. Ilustrator tuh kayak yang bikin gambar-gambar di buku cerita kayak novel gitu, Kak. Oh bagus. Berarti kalau misalnya kayak gitu harus banyak inspirasi ya yang harus kamu baca dari buku, dari segala macam gitu. Berarti kamu orangnya suka baca ya? Tuh, Kak, cuma kalau di pelajaran sih kurang Ya nggak apa-apa sih, bagus karena setiap anak tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya guys. Jadi jangan terlalu memaksakan seorang anak untuk bisa suatu hal gitu. Misalnya contohnya anaknya suka bahasa Inggris tapi dipaksa matematika gitu kan malah jadi gak semangat buat belajar kan. Jadi kalau menurut aku lebih kayak ya udah arahin aja yang anaknya inginkan, jangan terlalu dipaksakan harus misalnya kamu harus ini ya gitu, malah jadi kayak terbebani untuk anaknya sendiri gitu menurut aku ya.
Jadi terserah mereka mau jadi apapun, selagi itu yang terbaik, selagi itu yang positif, ya jalanin aja, jangan terlalu dipaksakan gitu. Gitu sih. Terus ada lagi gak yang kalian tanyain ke aku? Kakak di SMA sering ikut lomba nggak? Lomba aku jarang ikutan lomba karena ya kalau menurut aku tuh SMA, untuk SMA sekarang aku lebih kayak mengurangi circle pertemanan aku, bukan untuk memutus silaturahmi, tapi apa ya, menjauhkan teman-teman yang menurut aku kurang baik, menjauhkan teman-teman yang menurut aku toksik. Apa sih toksik itu? Kayak dia tuh memaksa aku untuk ikutan mereka seperti ini. Nah aku tuh nggak suka orangnya kayak gituin. Jadi kayak lebih baik bukannya untuk memutus silaturahmi, tapi kayak lebih udah aja mengurangi nongkrong sama mereka, tapi tetap chatan sama mereka. Kalau ketemu di sekolah juga kayak tetap ngobrol dengan baik. Cuma untuk nongkrong sana sini kayaknya enggak deh, karena aku tipe yang gak mau nongkrong juga, nggak suka nongkrong. Cuma aku sebenarnya suka nongkrong, cuma kayak buat apa juga selagi aku masih nggak ada urusan penting-penting banget, ya aku nggak akan keluar rumah gitu. Kayak contohnya hari ini aku kayak ada kepentingan kesini, ya aku keluar baru. Kalau misalnya aku nggak ada kepentingan lain, aku pasti ya udah diam di rumah, nggak kemana-mana kayak gitu. Makanya orang-orang juga pada heran, kok bisa sih lu betah di rumah kayak gitu. Ya nggak tahu ya, karena menurut aku nyaman aja gitu di rumah, karena apapun yang hal kita ingin lakuin ya bisa gitu, tanpa harus kayak takut dilihat orang atau kenapa gitu. Kayak maksudnya kayak kita berkreasi, contohnya kayak dengan masak, cari menu-menu masakan sendiri, itu lebih seru tau kalau diam di rumah itu. Gitu sih menurut aku. Karena pernah ya aku waktu itu diajakin nongkrong sama teman-teman. Setiap sering beberapa kali aku diajakin nongkrong kayak gitu, aku menolak yang kayak sorry nggak bisa, karena aku nggak diizinin. Karena emang bener aku susah banget sebenarnya untuk diizinin keluar rumah tuh, dan aku juga nggak mau kayak untuk memaksakan suatu hal yang aku harus nongkrong sama mereka karena takut ketinggalan zaman lah atau apa gitu kan biasanya anak-anak zaman sekarang gengsi kan, takut ketinggalan tren kayak gitu sih. Kalau aku kayak enggak, mending aku memperkecil circle aku gitu. Aku mau memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang di masa lalu aku misalnya gitu. Aku mau berubah jadi lebih baik kayak gitu. Untuk sekarang juga aku lebih mengurangi sosmed aku gitu. Aku lagi nyoba mengurangi sosmed, jadi semoga aja bisa gitu kan, karena biar nggak terpengaruh juga kan. Karena contohnya juga anak kecil tuh sekarang banyak banget yang terpengaruh sama gadget, sama HP. Kalau nggak dikasih sampai nangis kayak gitu kan. Nah aku miris banget ngelihatnya sama anak kecil zaman sekarang tuh, kalau misalnya nggak dikasih HP nangis kayak gitu. Padahal bisa kayak dialihkan ke yang lain gitu, seperti kayak dibacain buku cerita, nggak perlu dikasih gadget atau HP sih kalau menurut aku kayak gitu. Gitu. Terus ada lagi gak yang mau ditanyain? Mau nanya, kenangan yang paling diingat tuh apa sih Kak di SMP? Sebenarnya ini memalukan, Pak Febri. Sebenarnya ini malu banget aku mau ceritainnya. Ada sih sebenarnya. Momennya tuh waktu itu sempat teman aku ada yang ulang tahun. Namanya Dwi. Nah, teman sekelas aku kan. Di sini namanya Dwi. Situ kalau nggak salah aku udah kelas 9 deh. Nah, ceritanya kita sekelas tuh ngerencanain buat ngerjain Dwi ini yang lagi, pokoknya kan waktu itu tuh hari apa sih kalau pakai baju kotak-kotak tuh? Nah, hari Rabu. Kebetulan Dwi ini tuh lagi ulang tahun. Nah itu tuh idenya dari aku semuanya kan, kayak kerjain dulu yuk kayak gini-gini, kita surprisein kayak gitu kan. Terus kita ngasih surprise-nya tuh kayak ngerjainnya tuh kayak parah banget, sampai yang kayak si Duisha tuh
Aduh Dwi, maaf ya kalau nonton ini. Aku ngerasa bersalah banget. Ngerjainnya tuh sampai kayak kita coret-coret mukanya. Terus kita taruh di deket tiang listrik di depan gerbang. aku ngerasa bersalah banget kan. Terus udah gitu dikerjain kan, itu pokoknya dia lagi ulang tahun. Terus udah gitu ketahuan sama Pak Sohe kalau nggak salah. Ketahuan aku sama Pak Sohe kan. Terus udah gitu aku ditanya, ini siapa nih idenya, kenapa Dwi ini bisa diginiin sama kalian sampai dicoret-coret mukanya katanya gitu. Terus aku pada diem kan, abis sholat zuhur kalau nggak salah tuh, pada sholat zuhur kayak tadi kalian sholat zuhur, aku diem aja sama teman-teman aku kayak jangan dibilang, diem. Terus gitu nggak ada yang mau ngaku nih kata Pak Sohe gitu kan. Terus aku deg-degan dong. Terus gitu kayak aduh ngaku aja gak sih katanya. Udah ngaku. Akhirnya aku diri duluan kan lagi pada duduk kan, kalian kalau selesai berjamaah kan pada duduk semuanya. Terus yang ikhwannya di depan, yang ahwat di belakang. Terus gitu pas aku berdiri terus aku jalan ke depan sini nih, ke depan panggung ini. Terus di depan sini semuanya ikhwan ngeliatin aku semua. Terus gitu yang kayak adik kelas aku ngeliatin aku, kelas 7, kelas 8. Terus aku kayak malu banget. Terus gitu pakai baju kotak-kotak, terus berdiri semuanya. Terus gitu aku kata Pak Sohe, oh kamu yang idenya katanya gitu. Terus iya Pak, aku katanya gitu. Terus kayak itu dihukum, aku disuruh berdiri di depan semuanya. Kalau salah ada guru-guru juga deh ngeliatin. Terus kayak astagfirullah, Denisa kok bisa. Itu aku malu banget. Sampai sekarang itu gak bisa dilupain sih kenangannya, ya Allah. Malu banget, tapi itu jadi cerita lucu sih pas udah lulus. Kayak ya lucu banget ya dulu kayak begini bisa gitu ya, kepikiran ngerjainnya kayak gitu. Dipanggil semuanya teman-teman aku, terus aku ditanyain paling pertama, kayak kamu kenapa kok bisa kayak begitu, gimana idenya? Terus dengan santainya aku jawab, iya Pak, karena lucu aja kata aku gitu. Gak jelas banget, tapi itu seru banget sih, jadi pengalaman lucu juga kalau menurut aku ya. Tapi malunya luar biasa karena itu aku di situ posisinya aku udah kelas 9. Masa-masa bandel berarti ya Kak? Enggak bandel sebenarnya, itu aku kira tuh kayak ya udah orang juga ngerasanya biasa aja. Cuma salahnya apa? Salahnya tuh di depan sekolah terus pakai baju seragam, itu salah. Terus warga tuh pada ngeliatin, apaan nih anak SMP IT kok kayak begini kata gitu. Terus akhirnya ada yang ngasih tahu lah ke guru. Terus akhirnya aku ketahuan, ya udah deh. Akhirnya aku dihukum di depan panggung habis mereka pada sholat berjamaah. Kalau nggak salah sholat zuhur apa duha ya, aku lupa. Pokoknya habis selesai sholat terus aku berdiri gitu kayak aku malu. Aku nggak tahu siapa ini. Tolong. Tapi itu lucu banget sih. Gitu. Terus apa? Masih inget video ini nggak Kak? Mana ya? Oh, aku ngeliat. Ya ampun, ini udah lama banget guys. Nih kalian kalau mau tahu. Jadi tuh dulu aku disuruh cover sama Pak Febri. Karena waktu itu tuh lagi apa ya? Gak tahu ada acara apa ya, aku lupa. Terus aku ada. Nah itu posisinya bulan puasa juga deh. Iya bulan puasa juga ya. Itu di videoin sama abang. Pokoknya itu aku disuruh cover. Terus aku kalau salah tuh rekamannya di HP. Terus kayak itu aku kelas 9 udah lulus juga. Oh, berarti udah lulus? Iya. Udah mau lulus. Itu lagi COVID kalau salah. Oh, angkatan COVID. Kelas 9-nya, kelas 9 akhir. Kakak angkatan corona. Ada perpisahannya nggak Kak? Gak ada. Gak ada perpisahan, kayak cuma
cuma foto doang, foto bareng di sini, terus kayak udah gak ada perpisahan acara gitu. Ya cuma foto bareng doang sama-sama buat buku buat buku tahunan, bukan buku tahunan ya, kayak bingkai foto gitu, buat bingkai foto. Ya udah cuma itu doang, habis itu ya udah selesai, gak ada cerita lagi. Tapi kayak kan waktu dulu kan kayak sempet diumumin libur 2 minggu, seneng banget gitu kan. Wah, libur di 2 minggu seneng. Terus akhir-akhirnya kayak lama banget ya nggak masuk aku pas udah kelas berapa ya waktu itu tuh, kelas 11 SMA aku baru masuk offline. Kelas 10 nya juga aku online gitu deh. Kakak kan masuk SMA nih kak. Kakak waktu awal ngambil jurusan apa sih kak? Aku pas SMA itu ambil jurusan IPS, tapi awalnya tuh aku mau ambil IPA, tapi orang tua aku nggak percaya, kayak emang kamu bisa IPA, emang kamu yakin IPA, kan IPA hitung-hitungan kata gitu. Terus padahal tuh diri aku kayak yakin kok aku bisa gitu, karena aku tuh percaya diri banget orangnya. Jujur aku percaya diri banget, kayak bisa kok, bisa gitu kan. Terus gitu kayak orang tua aku nggak percaya, kayak udah deh nggak usah IPS aja kata gitu. Ya udah akhirnya aku IPS lah, akhirnya gak jadi IPA. Pelajaran di jurusan IPS tuh kayak gimana sih kak? Jurusan IPS itu pembelajarannya, maksudnya mata pelajarannya apa aja? Mata pelajarannya tuh banyak sih. Pertama tuh kayak sosiologi, udah pasti lah ya sosiologi. Terus udah gitu ekonomi, terus geografi, sejarah Indonesia, sejarah peminatan, bahasa Inggris, matematika, agama Islam, bahasa Sunda gitu. Banyak. Cuma yang pelajaran-pelajaran yang pokok di IPS tuh kayak sosio, ekonomi, geografi, sama sejarah. Itu yang pokoknya. Gitu deh. Kalian kira-kira kalau SMA mau ngambil jurusan apa? IPS. Oh IPA. Kalau kamu? Bingung ya, masih bingung, soalnya masih kelas 7 juga sih. Kalau kamu IPA, bagus banget ya, nggak apa-apa sih, karena kamu mau ngambil kedokteran juga kan ya. Oh, kata Pak Febri tentang podcastnya gimana, terus saran untuk podcast kedepannya gimana gitu kan. Menurut aku podcast, saran aku podcast tuh kalian jangan terlalu kaku. Jadi aku yang sebagai pewawancara nih, jadi aku yang nanya-nanya kalian. Jadi kalian kalau misalnya nih kalian mau nanya-nanya ke nanti nih ke selanjutnya ke siapa gitu, itu lebih kayak kalian santai aja gitu, jangan terlalu kayak formal banget, karena yang nonton juga takutnya malah jadi bosen gitu. Jadi kalian boleh santai aja podcastnya, atau sambil bercanda-bercanda kayak gitu, jangan kayak terlalu formal kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya. Oh iya, tapi pasti kayak gitu. Cuma aku tipe anak yang bisa banget langsung akrab sama orang baru. Kayak gak tahu kenapa jiwaku, karena aku mungkin termasuk orang yang friendly ke semuanya ya. Jadi cepet nyambung juga ngobrol sama orang kayak gitu. Karena jadi banyak juga pengalaman aku yang, maksudnya nggak banyak sih, maksudnya aku sering-sering ikut kayak organisasi di rumah aku tuh, aku ikut kayak remaja masjid kayak gitu. Terus aku sering ngebawain rapat-rapat di remaja-remaja di sekitar lingkungan rumah aku kayak gitu. Terus gitu aku sering jadi pembicara di acara-acara di rumah aku. Terus aku pernah jadi MC di perpisahan. Terus gitu yang bisa formal atau enggak gitu. Dan di situ tuh emang awalnya tuh emang grogi banget kan, kaku, tapi gimana caranya kita ngebawa suasananya tuh enak gitu. Emang awalnya tuh kayak takut bisa gak ya, kayak enggak deh kayaknya gitu kan. Tapi aku coba ngeyakinin diri aku untuk bisa ngelewatin itu semua gitu. Awalnya emang kaku, tapi gimana sih caranya biar kita nggak kaku dalam bicara nih, contohnya untuk podcast kedepannya ya, biar kalian nggak formal banget gitu kan. Jadi yang nonton juga asik gitu, kayak say hi ke
kamera atau say hi ke yang lawan bicaranya, hai gimana apa kabarnya, kayak nggak terlalu kayak on text banget gitu kalau menurut aku. Jadi gimana sih caranya tuh kayak sering-sering ngobrol depan kaca kalau menurut aku ya, itu ngaruh banget ke public speaking kita gimana nanti kita ngobrolnya bakal lancar, pasti bakal kerasa banget sih ke kalian. Terus kayak kalau misalnya contoh nih, kalian ditunjuk untuk jadi MC di acara apa, kalian mau aja dulu udah, bisa atau enggaknya itu belakangan, kayak yang penting kalian percaya diri, kalau kalian tuh yakin kalau kalian tuh bisa gitu. Itu sih menurut aku. Terus pokoknya sarannya gitu aja sih, jangan terlalu kaku di podcast selanjutnya ya. Siap ya. Terus untuk cara mengundang alumni, caranya kalian minta kontak personnya sih, minta WhatsApp-nya, kayak contohnya Pak Febri, mungkin Pak Febri ada kenalan alumni atau temenan di Instagramnya Pak Febri juga, itu bisa kan, banyak alumni yang nge-follow Pak Febri juga kan, jadi bisa tuh kalian undang-undang. Kalau nggak kalian follow dulu nih alumninya, terus kayak kalian DM baik-baik, assalamualaikum teh atau kang, kita dari siswa SMP IT nih mau mengadakan podcast, apakah kita berkenan atau gimana gitu. Jadi nanti kalau bisa dari kaliannya langsung yang ngechat aku, bukan Pak Febri. Jadi kayak sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kayak nanti kalian jadi nggak terlalu mengandalkan terus Pak Febri gitu kan. Selagi misalnya Pak Febrinya berhalangan untuk hadir untuk apa, jadi kalian bisa menghandle-nya sendiri gitu kan. Gitu sih ke depannya. Jadi kalian nanti bisa aja sebelum kalian mau ngundang, kalian follow dulu misalnya Instagramnya, terus kalian DM kayak, punten teh, assalamualaikum, kita dari ini mau ngundang teteh, apakah teteh berkenan atau siap gitu. Terus dikasih tahu harinya apa, kapan, jam berapa, kayak gitu sih menurut aku cara ngundang alumni. Gitu deh. Udah gitu dong. Oke. Udah banyak juga ya. Iya. Sama-sama. Jadi kalian juga aku tanya-tanya ya. Gak ada kan sebelumnya yang nanya-nanya ke kalian nih. Buatlah suasana yang berbeda. Gimana sih cara pendengar atau penonton tuh tertarik menonton video kalian tuh, buat suasana yang berbeda, kata aku tadi gitu. Ya pokoknya kalian semangat terus buat podcast ya, semangat terus. Pokoknya guru-guru juga semangat terus ya, guru-guru mengajarnya, terima kasih udah ngajar aku. Pokoknya semuanya guru-guru berjasa, karena guru tuh pahlawan tanpa jasa. Pahlawan apa sih? Iya. Ini sorry pokoknya gitu. Pokoknya semangat terus ya kalian, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan jangan lupa ditonton ya guys podcast ini. Kalian yang kepo aku siapa tadi, tonton lah podcast ini. Pokoknya gitu dulu deh ya pembicaraan aku kali ini. Siapa tahu nanti aku bisa kalian bisa undang aku lagi dengan acara yang berbeda, mungkin bukan podcast atau apa gitu. Acara di sini mungkin aku bisa ngisi acara di sini. Kayak gitu, jangan sungkan buat mengundang aku, misalnya kayak bisa gak ya Kak Denis, kalau misalnya aku ada waktu pasti aku usahain kayak gitu. Ya, Makasih banyak ya Kak udah mau ngasih materi di podcast kita kali ini. Kita tutup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.